Assalamualaikum Bu Rahma. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, Bu Sus. Nggak apa-apa, mari silakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu, tumben nih. Iya nih Bu, sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu saya ingin menemui Bu Rahma. Cuma ya itu, baru sekarang ini saya sempat untuk menemui Bu Rahma. Ini Bu, Ada ada masalah apa, Bu? masalah ya, ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Bu Rahma. Nih, jadi mumpung ada kesempatan, jadi ya saya menemui Bu Rahma. Apa masalahnya? Gini Bu, saya bingung Bu harus bagaimana ini menghadapi salah satu murid saya ini, eee, anak ini Bu, selalu membuat ulah. Ia sering berkeliling di kelas itu ketika jam pelajaran. Itu Bu masalahnya. Jadi sudah sering ini Bu saya nasihati, tapi ya seperti itu tetap saja. Oke, oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, apa yang Bu Sus harapkan setelah pembicaraan ini selesai nanti? Ya, saya berharap ketika percakapan kita ini nanti selesai, Bu, saya ingin mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan saya ini agar kelas saya itu Bu lebih kondusif, lebih nyaman, tidak ada lagi gangguan. Artinya anak itu tidak membuat ulah lagi, biar teman-temannya merasa tenang gitu di dalam kelas. Oke. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan akan tercapai. Sekarang bisa Ibu ceritakan permasalahan yang terjadi di kelas mengenai salah satu muridnya. Seperti apa ceritanya? Begini Bu, saya itu mempunyai salah satu murid, namanya Ahmad. Nah, anak ini sebetulnya termasuk anak yang rajin, karena dia Mhm, itu masuk terus Bu, jadi tidak mhm. pernah absen lah gitu. Tetapi ini sangat disayangkan ketika di dalam kelas, ketika jam pelajaran, anak ini sering mengganggu temannya. Jadi dia berkeliling terus di dalam kelas, mengganggu teman-temannya. Kadang ada temannya yang kesal, Bu, maka akan terjadilah pertengkaran. Seperti itu, Bu. Apalagi ketika mengerjakan tugas. Anak ini sering selesai lebih duluan mengerjakan tugas. Sehingga ketika dia selesai mengerjakan tugas, dia akan berjalan, berkeliling kelas untuk mengganggu teman-temannya. Seperti itu, Bu Rahma. Mhm, mhm. Iya, terus apa reaksi anak itu setelah Bu Sus ini menegurnya? Pada saat saya menegurnya, ya untuk beberapa saat dia akan berhenti mengganggu teman-temannya. Jadi dia akan duduk kembali di bangkunya, berhenti. Namun setelah beberapa lama kemudian, ya dia akan kembali mengganggu teman-temannya lagi, Bu. Itu yang terjadi. Seperti itu, Bu, anak itu. Iya. Terus apakah murid Ibu itu termasuk murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau lebih cerdas dari teman-teman yang lain begitu? Iya benar, Bu, benar. Uh, Menurut saya anak ini adalah salah satu anak yang pintar, Bu. Dia cerdas. Karena setiap saya beri soal, dia itu mengerjakannya cepat, Bu. Lebih duluan, pasti dia lebih duluan selesai mengerjakan soal. Sehingga eh, ketika dia selesai, karena teman yang lain kan belum selesai, Bu, dia akan mengganggu temannya gitu, Bu. Iya. Terus apakah Ibu pernah melihat anak itu suatu kita berhenti mengganggu temannya dalam jangka waktu yang agak lama gitu? Iya sih Bu, pernah. Saya pernah melihat anak itu diam dalam jangka waktu yang lama. Waktu Hmm? itu saya memberi tugas di kelas itu, tugas matematika. Nah, teman-teman yang lain itu Bu mengeluh karena soalnya katanya sulit. Sulit sekali soalnya Bu, gitu anak-anak mengeluh. Tapi si Ahmad ini Bu, dia asik loh mengerjakan soalnya. Sampai-sampai saya kaget Bu dibuatnya.
Saya gini, kenapa ya Ahmad itu kok tidak beranjak dari tempat duduknya? Setelah saya lihat, ternyata dia asik mengerjakan soal, Bu. Seperti Hmm. itu. Iya, iya, iya. Ya, terus apakah dari pengalaman itu ada hal-hal yang bisa Ibu ambil pelajaran untuk murid tersebut? Hmm, ya benar Bu, saya baru sadar. Berarti si Ahmad ini harus diberi soal yang mungkin soal itu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Artinya soal yang harus saya berikan itu eh, tingkat kesulitannya itu harus lebih tinggi mungkin dari teman-teman yang lain begitu. Mm-mm. Agar ia tidak selesai lebih duluan. Agar selesainya mengerjakan soal itu bersamaan dengan teman-teman yang lain. Begitu, Bu. Ya, alhamdulillah berarti Bu Sus sudah menemukan salah satu cara ya untuk murid itu, untuk mengatasi murid itu. Ada cara lain mungkin Bu Sus? Cara lain apa ya, Bu ya? Cara lain. Mungkin saya akan memanggil anak ini Bu secara pribadi ya. Dan saya akan berusaha untuk menyelesaikan kasusnya ini, permasalahannya ini dengan menggunakan segitiga restitusi yang pernah saya dapatkan di materi CGP itu. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa Bu Sus. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Iya Bu, Alhamdulillah Bu, ini Bu, insya Allah saya akan mencobanya Bu. Oke, jadi rencana Ibu selanjutnya apa? Rencana saya selanjutnya, saya akan menyusun soal yang tingkat kesulitannya atau kompleksitasnya lebih tinggi dari yang lain untuk anak tersebut. Agar dia bisa menyelesaikan soal dengan apa? Menyelesaikan soal artinya tidak lebih dulu selesai dari teman-temannya, agar dia itu uh, bersamaan dengan teman-temannya dalam menyelesaikan soal itu. Oke, terus apakah soal yang akan Ibu buat itu hanya fokus pada satu mata pelajaran? Ya, tentunya tidak, Bu. Semua mata pelajaran akan saya buatkan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari soal-soal yang akan diberikan ke murid-murid yang lain. Jadi semua pelajaran akan saya buatkan seperti itu. Bukan hanya fokus satu pelajaran saja. Oke, kalau begitu kapan Bu Sus akan melakukan rencana itu? Insya Allah dalam minggu ini saya sudah akan mulai menyusun soal, dan kalau nanti saya sudah selesai menyusun soal, akan saya jadikan soal itu sebagai tugas untuk si Ahmad ini. Ya, terus untuk segitiga restitusinya kapan? Untuk penerapan segitiga restitusinya, insya Allah akan saya laksanakan setelah rencana pertama ini diterapkan. Jadi nanti setelah rencana yang pertama ini saya laksanakan, kemudian saya akan kalau misalnya anak ini tetap, saya akan melaksanakan rencana kedua, yaitu dengan menyelesaikan kasus anak ini menggunakan segitiga restitusi. Ya, baguslah kalau begitu Bu Sus. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab untuk kedepannya. Oh iya Bu Rahmah, terima kasih ya Bu Rahmah ya. Ini masalah saya setelah saya bicarakan dengan Bu Rahmah, alhamdulillah ini sudah ada jalan keluar dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Rahmah ya. Iya, Bu Sus, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.